Haleluya. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 16 Januari 2023. Saudaraku yang terkasih, di pagi yang cerah ini yang mendung saudara, sudahkah kita mengucap syukur kepada Tuhan kita di dalam doa? Dan sudahkah kita saling memberi sapaan dan senyuman kepada saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita? Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hiduplah dalam ketaatan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Ibrani 5 ayat 1 sampai dengan 10 dan Injil Markus 2 ayat 18 sampai dengan 22. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, bagi kita saudara, kata taat tak asing lagi bagi kita di telinga kita ini saudara. Sering kita didengung-dengungkan untuk dapat taat. Taatlah kepada Tuhanmu, taatlah kepada agamamu, pada orang tua, pada peraturan saudara. Tapi namanya manusia, justru kita sering melanggar peraturan-peraturan yang ada. Kita arehi saudara dengan peraturan itu saudara. Peraturan menjadikan kita lebih sulit beraktivitas. Karena yang ada di pikiran kita adalah ketaatan selalu identik dengan larangan-larangan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Dan semuanya saudara, sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Yang jika dilanggar ada sanksi atau konsekuensinya seperti tertulis. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Ibrani 2 ayat 2. Karena itu tidaklah mengherankan saudara jika orang lebih suka mendengar tentang berkat, tentang keberhasilan, kemenangan, pemulihan, kesembuhan, mukjizat dan sebagainya saudara. Yang harus disadari adalah bahwa berkat, keberhasilan, kemenangan, pemulihan, kesembuhan, mukjizat adalah dampak dari ketaatan seseorang dalam melakukan firman Tuhan itu sendiri. Seperti dikatakan oleh penafsir dalam nasihatnya, dengan suatu nasihat saudara. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Mazmur 78 ayat 8. Saudaraku, kehidupan bangsa Israel yang tercatat dalam Alkitab saudara memberikan kita banyak pelajaran tentang kehidupan iman kepada Tuhan. Ada hal-hal yang dapat kita teladani saudara. Namun saudaraku yang terkasih, tidak sedikit juga hal-hal yang tidak bisa atau tidak baik, di mana bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk tidak melakukannya saudara. Dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian, bangsa Israel selalu menunjukkan kedegilan hati dan pemberontakan saudara. Oleh karena itu penulis kitab Mazmur mengingatkan agar setiap pembaca tidak hidup lagi seperti bangsa Israel. Tindakan mereka seperti sebuah siklus yang terus berulang. Karenanya mereka dijuluki sebagai bangsa yang tegar tungku. Mereka tidak setia dan taat kepada Allah Tuhan yang telah memberikan pembebasan kepada mereka saudara. Mereka tak pernah bersyukur, hanya keluh kesah dan bersungut-sungut. Tidak sedikit dari kehidupan kekristenan kita pun seperti bangsa Israel saudara, di mana tak kenal bersyukur, selalu saja berkeluh kesah. Sebagai anak yang telah ditebus, kita tidak bersyukur, kita tidak taat apa yang dikatakan pemberi tebusan kepada kita. Kita seperti bangsa Israel tegar tengkuk.
tetap mengikuti arus dunia yang mesesatkan. Kita terus mengikuti hawa nafsu kita. Kita terus hidup di dalam keberdosaan. Kita lihat Yesus Kristus, saudara. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ibrani 5 ayat 8. Dia tidak berkeluh kesah, saudara. Tidak bersungut-sungut akan penderitaan yang dialami. Ketaatan dan ketidaktaatan sama-sama memiliki konsekuensi atau akibatnya, saudara. Ketaatan membawa kita mengalami janji Tuhan dan berkat Tuhan. Sebaliknya, ketidaktaatan akan membuat seseorang tidak mengalami janji-janji Tuhan dan tidak menikmati berkat-berkat yang menjadi bagiannya. Kita dapat melihat contohnya, saudara, Saul yang karena ketidaktaatannya ditolak oleh Tuhan untuk menjadi raja atas Israel. Akhir kehidupannya pun sangat miris sekali, saudaraku. Padahal jika Saul hidup taat kepada Tuhan, pastilah dia akan tetap menjadi raja Israel sampai turun-temurun ke anak dan cucunya. Saudaraku, setiap hari kita diperhadapkan pada sebuah pilihan untuk hidup dalam ketaatan atau sebaliknya hidup di dalam ketidaktaatan, saudara. Kita perlu mengambil keputusan setiap hari, saudara. Apakah hidup kita mau taat atau tidak kepada Tuhan? Perenungan hari ini mau mengajak kepada kita semua, saudara, yang telah diterima menjadi anak-anak Allah. Kita mau hidup taat, T-A-A-T, saudara. Yaitu takut akan Allah Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita mau selalu mendekatkan diri kita kepada Dia yang telah tebus kita dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Kita mau hidup baru yang dipimpin oleh Roh. Kita mau selalu setia kepadanya di dalam situasi apapun. Ingat saudara, ketaatan akan membuat kita mengalami janji-janji Tuhan dan bisa nikmati berkat-berkat yang menjadi bagian kita. Tetapi saudara, ketidaktaatan akan membuat hidup kita tidak mengalami janji Tuhan dan gagal menikmati hidup yang menjadi bagian kita. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau hidup dalam ketaatan serta setia kepadanya dalam bimbingan Roh Kudus. Dengan hidup taat, hidup kita akan menjadi tenang, penuh sukacita dan damai, serta berkat-berkat surgawi akan kita terima dengan penuh kesukaan. Haleluya. Tuhan Yesus, urapi kami senantiasa dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk dapat taat dan setia kepadamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.